Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi di sesi ketiga pembahasan surah Al-Fatihah, melanjutkan tadi sesi kedua yang sempat terputus. Baik, di sesi ketiga ini ya kita akan lanjutkan, yaitu mengenai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Nabi Muhammad orang yang paling rajin ibadah. Nabi Muhammad orang yang paling rajin sedekah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah merasa melakukan apa-apa karena dia yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami minta pertolongan. Kalau yakin pertolongan dari Allah, kita bisa melakukan ini dan itu karena Allah, kita bisa ibadah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, maka hilanglah sifat ujub. Karena kalau kita ujub, kita bangga diri, bahaya. Ya, menjadi pengurus masjid, ya, tiba-tiba ngomong seperti ini, masjid ini bisa rame gara-gara saya ketuanya. Berarti dia seolah-olah jadi Tuhan gara-gara dia gitu. Padahal semua dengan izin Allah. Maka hati-hati dengan sifat ujub, karena sifat ujub ini juga bisa merontokkan pahala-pahala ibadah kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan meyakini kalimat wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami minta pertolongan. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Artinya adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan hidup yang benar, ya, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau di dunianya bahagia, maka di akhiratnya pun bahagia. Artinya di dunia bahagia seperti apa? Di dunia bahagia, bahagianya apa? Sholat tepat waktu dengan bahagia, tidak terpaksa. Sholat menjadi kenikmatan kita, menjadi kebahagiaan kita. Sedekah juga menjadi hobi kita. Puasa kita tidak terpaksa, melakukannya dengan bahagia. Dapat musibah, yakin ini takdir dari Allah. Ini bentuk perhatian Allah kepada kita, ya. Kemudian juga disakiti oleh orang lain, hati kita disakiti oleh orang lain, kita yakin ini sesungguhnya takdir Allah. Saya terima dengan lapang dada. Serba bahagia di dunia, menerima takdir Allah. Serba bahagia di dunia, sholat tidak terpaksa tapi dalam keadaan bahagia. Puasa pun dijalankan dengan bahagia, timbullah keikhlasan. Maka itulah orang yang bahagia dalam beribadah kepada Allah, dia orang yang ikhlas. Orang yang bahagia menjalankan perintah Allah, dialah orang-orang yang mendapatkan jalan yang lurus. Baik, kemudian di sini dijelaskan lagi, ya, di ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini ada sedikit penjelasan, ya, yaitu mereka yang dimurkai itu adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam, ya. Sedangkan mereka yang sesat adalah yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran agama Islam. Baik, mungkin kita bisa lihat contohnya, ya. Siapa sih mereka yang dimurkai? Di sini dikatakan mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Contohnya orang-orang Yahudi. Itu orang-orang yang dimurkai. Dia tahu Islam itu benar, tapi dia tentang. Dia nggak mau. Ya, karena sifat iri dan dengkinya, dia nggak mau menerima kebenaran, dia tentang. Ya, itulah orang yang dimurkai, yang menentang ajaran Islam. Tapi ada juga orang yang sesat,
Orang yang sesat itu adalah orang yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Ya, jadi dia sengaja, ya, dia melihat Islam, ya, mungkin pandangan dia bisa benar bisa salah, tapi dia tidak mau mengambil ajaran Islam, ambil yang lain. Tapi dia tidak memusuhi Islam, ya, dia hanya mengambil jalan yang lain aja. Ya, itu adalah orang yang sesat, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Tidak ada yang lain. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain ajaran agama Islam, selain agama Islam, maka dia termasuk orang yang rugi. Ya. Jadi ajaran agama Islam, inilah ajaran agama Islam ini yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada dua model orang yang memang akan masuk neraka. Yang pertama orang yang dimurkai, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menentang Islam. Yang kedua adalah orang-orang yang mengambil jalan selain ajaran Islam. Itu dua-duanya finnar, di dalam api neraka. Ini adalah penjelasan mengenai surah Al-Fatihah. Baik, yang terakhir, ya, kita sama-sama resapi maknanya, karena ini dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu saling berkaitan. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka sudah selayaknya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita memuji Allah, ya. Kita harus memuji Allah karena segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ketika ada yang memuji kita, kita langsung ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian itu bukan milik kita, sesungguhnya hanya milik Allah lah. Ya, segala puji hanya milik Allah. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, berapa banyak, berapa juta, nggak terhitung mungkin. Ya, makhluk Allah yang Allah ciptakan itu Allah sayang, Allah kasihi. Ya, bahkan sampai cacing, sampai binatang-binatang yang kecil itu Allah kasih rezeki. Ya. Bahkan seekor singa yang buas tidak mau memakan anaknya sendiri karena Allah kasih sifat sayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ingat, meskipun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kita harus benar-benar takut sama Allah. Jangan sampai kita mencuri. Ya, Allah peringatkan, Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Ya, jadi kita harus tetap waspada. Ya, Allah memberikan peringatan, Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Jadi semua akan ada balasannya, kata Allah. Allah ingatkan kita. Ya, karena kita sudah diingatkan oleh Allah, ya, bahwa Allah pemilik hari pembalasan, maka kita harus ngapain? Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus yakin, bertekad dengan sungguh-sungguh, hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami minta pertolongan. Minta pertolongan untuk apa? Minta pertolongan ihdinas siratal mustaqim. Minta pertolongan ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita minta tolong apa? Yang paling pas, yang paling pantas, ya. Minta tolong apa? Minta tolong ditunjuki kepada jalan yang lurus. Jalan lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus itu ya Allah kami minta padamu, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya.
bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.